Oke, sekarang kita masuk ke A, pengertian bilangan berpangkat. Jadi, bilangan berpangkat merupakan suatu bilangan yang berguna untuk menyederhanakan penulisan serta penyebutan suatu bilangan yang mempunyai faktor-faktor perkalian yang sama. Misalnya, bilangan A dikalikan secara berulang sebanyak N kali, maka dapat dituliskan dalam bentuk pangkat. Contohnya, A pangkat N sama dengan A sebanyak N kali. Gitu. Nah, contoh soalnya aja ya. Yang pertama, 5 pangkat 3. Sama dengan berapa sih? Berarti 3 di sini N sebagai N. Nah, sebanyak N dong berarti. Jadi 5-nya itu dikali sebanyak N kali. Nah, N itu 3, jadi 5 kali 5 kali 5 gitu. 5-nya tuh ada 3 kali gitu. Nah, kalau misalkan bawahnya 12 pangkat 3, berarti 12-nya dikali sebanyak 3 kali. 12 kali 12 kali 12. Nah, yang B jenis-jenis bilangan berpangkat. Nah, yang pertama ada bilangan berpangkat positif, adalah bilangan berpangkat positif merupakan bilangan yang mempunyai pangkat atau eksponen positif. Bilangan berpangkat positif memiliki sifat-sifat tertentu, di mana terdiri dari B, bilangan real, M, N, yang merupakan bilangan bulat positif. Sifat-sifat bilangan berpangkat positif itu adalah sebagai berikut. Yang A, perkalian bilangan berpangkat. Contohnya, A pangkat M kali A pangkat N, sama dengan A pangkat M plus N. Nah, di sini adik-adik harus perhatiin ya, kalau misalkan A itu berarti nilainya tuh harus sama yang nilai A ini, sedangkan M sama N merupakan nilai yang berbeda gitu. Tapi kalau sama pun nggak apa-apa sebenarnya. Untuk M dan N ya adik-adik, cuma kalau misalkan untuk A-nya harus sama. Nah, contohnya, kayak yang bisa kita lihat, 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 4. Nah, kalau kita jabarin satu-satu, 5 pangkat 2 itu berarti 5-nya dikali sebanyak 2 kali. 5 kali 5. Nah, dikali sama 5 sebanyak 4 kali. 5 kali 5 kali 5 kali 5. Ditambahin, kalau misalkan adik-adik lihat di sini jumlah 5-nya ada berapa sih kalau dijabarin satu-satu, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 5 pangkat 6. Tapi kan kalau kayak gini kayak panjang banget kan ya adik-adik. Jadi kita tuh bisa pakai cara yang lebih mudah lagi. Contohnya, ini 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 4, adik-adik tinggal tambahin aja sesuai rumus yang di atas tadi. Karena ini sama-sama 5, walaupun pangkat yang berbeda, adik-adik bisa langsung jumlahin aja. 4 tambah 2, gitu. 2 tambah 4, M tambah N-nya. Jadi langsung dapat 5 pangkat 6, tambah harus dijabarin satu-satu. Nah, contoh lagi yang lain, 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 3-nya itu berarti 3 kali 3 kali 3. Karena 3-nya itu ada 3 kali. Dikali sama 3 pangkat 2, 3 kali 3. Kalau digabungin, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 3 pangkat 5. Sedangkan 3 tambah 2 juga 3 pangkat 5. Gitu. Coba yang minus ya. Nah, minus itu kan minus 4 pangkat 3 dikali minus 4 pangkat 2. Jabarin lagi kayak tadi. Kita hitung ada berapa sih minus 4-nya? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 juga. Jadi pertambahan M tambah N tadi 3 tambah 2, 5. Gitu. Next ya. Yang B ada pembagian bilangan berpangkat. A pangkat M bagi A pangkat N itu sama aja kayak A pangkat M kurang N. Nah, jadi mungkin kita bisa lihat di contoh soalnya 6 pangkat 7 dibagi 6 pangkat 4. Kalau misalkan kita jabarin satu-satu, kayak tadi, 6-nya berarti ada 7 kali, kalinya, habis itu di bawahnya 4. Kalau misalkan adik-adik hitung perkalian biasa, kan ini tinggal dicoret ya. Karena di sini di bawahnya ada 4, jadi kita coret. Kita boleh coret atasnya itu sebanyak 6 itu ada 4 kali, gitu. Sisanya ada berapa? Ada 3, 6-nya. 6 kali 6 kali 6. Nah, karena di sini ada sebanyak 3 kali, jadinya 6 pangkat 3, gitu. Tapi adik-adik gak perlu susah-susah buat jabarin satu, tinggal 6 pangkat 7 dibagi 6 pangkat 4 itu 7 sama 4 itu tinggal dikurangin aja adik-adik, jadi 6 pangkat 3 gitu. Sama aja kayak contoh yang berikut-berikutnya. Nah, terus kita masuk ke yang C, sifat pemangkatan bilangan berpangkat. Jadi A pangkat M dikali N sama dengan A pangkat M kali N. Jadi untuk melihat contohnya kita bisa langsung masuk aja ke contoh di bawah. Contohnya 5 pangkat 2 dipangkatin sama 2. Ya dipangkatin sama 2. Jadi 5 pangkat 2-nya ada 2 kali karena dia dipangkatin sama 2. Jadi 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Jadinya 5 pangkat 4. Nah, kalau misalkan yang ke bawah,
Ya, ini contoh nomor 2, kita skip dulu aja, langsung ke contoh nomor 3. Itu 2 pangkat 2 dipangkatin sebanyak 3 kali, gitu, dipangkat 3. Jadi 2 pangkat 2-nya itu 2 kali 2 ada sebanyak 3 kali. Jadi 2 kali 2 dikali 2 kali 2 dikali 2 kali 2, gitu. Kalau yang kedua ini mungkin modulnya salah adik-adik. Jadi ini tuh harusnya 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 sebanyak 4 kali. Kalau di sini kan cuma 3 kali. Jadi yang benar itu 4 kali gitu. Nah, kalau misalkan kita hitung ke yang paling kanan, hasil perpangkatannya itu sama aja adik-adik. Misalkan contoh pertama. Tadi kan 5-nya kita dapetin sebanyak 4 kali. Nah, itu tuh sama aja kalau misalkan adik-adik itu kaliin 5 pangkat 2, 2-nya itu dikali sama yang luarnya. 2 kali 2 jadi 4. Yang bawahnya itu harusnya 3 pangkat 8 ya adik-adik. Jadi 2 kali 4 sama dengan 8. Terus yang bawahnya lagi 2 kali 3 sama dengan 6 gitu. Terus masuk ke yang D, sifat perpangkatan suatu perkalian atau pembagian. Nah, apabila ada dua bilangan yang dikalikan dan dipangkatkan, maka berlaku rumus A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Nah, apabila ada dua bilangan yang dibagi dan dipangkatkan, maka berlaku rumus A dibagi A bagi B pangkat N sama dengan A pangkat N bagi B pangkat N. Nah, kita langsung masuk aja ke contoh soal. Jadi ada contoh soal 2P kali Q pangkat 3. Nah, itu tuh kalau misalkan kita jabarin, jadinya 2P pangkat 3, 2P pangkat 3 dikali Q pangkat 3. Nah, jadi ini dikalinya tuh, dipangkatinnya itu satu-satu adik-adik. Nah, ini karena 2P pangkat 3 tetap harus dipangkatin satu-satu. 2 pangkat 3 dulu, 8, P pangkat 3, baru dikali Q pangkat 3 gitu. Jadi digabungin. Kalau misalkan di perkalian tuh jadinya digabungin gitu. 8P pangkat 3 kali Q pangkat 3 sama dengan 8P pangkat 3 Q pangkat 3. Kalau yang B, ini ada 6 per P pangkat 2 dibagi 3 per 4 pangkat P pangkat 4 di pangkat 2 itu kita pertama kali itu harus naikin dulu yang P2 di bawah ke atas. Kalau misalkan pangkat yang tadinya di bawah mau dipindahin ke atas, itu tinggal ditambahin sama minus. Jadi yang misalkan dia kalau di bawah P pangkat 2, kalau mau dinaikin jadi P pangkat min 2 gitu. Nah, habis itu sama juga kayak yang P pangkat 4-nya, dinaikin jadi 3 dikali P pangkat minus 4, baru dipangkatin 2. Nah, habis itu kita bisa langsung bagi satu-satu, 6 dibagi 3, 2, terus ini yang P pangkat min 2-nya dibagi sama P pangkat min 4 pakai cara yang tadi. Karena dia pembagian, makanya dia bisa tinggal dikurangin aja. Jadi minus 2 dikurang sama minus 4. Minus 2 dikurang minus 4 kan hasilnya 2. Jadi 2P pangkat 2 yang ada di dalam kurung. Nah, baru dipangkatin lagi sama 2, pakai cara yang tadi juga. Tinggal dikali 2 dikali 2. Pangkat yang di dalam dikali pangkat di luar. Jadi P. Tapi jangan lupa adik-adik buat kali dipangkatin juga yang 2-nya. Karena 2 sama P itu kayak terpisah gitu. Jadi kalian harus pangkatin satu-satu. Jadi 2 pangkat 2, 4, P pangkat 2 dipangkatin 2-nya lagi adalah 4. Jadi dapat hasilnya P 4, P pangkat 4. Nah, terus kita masuk yang kedua, ada bilangan berpangkat negatif. Jadi A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Gitu, untuk A yang tidak sama dengan 0. Jadi ini yang tadi kakak bilang, kalau misalkan dia tadi pangkatnya minus, mau di plusin, dia itu harus dipindahin ke bawah gitu. Pokoknya kalau misalkan dia tadinya minus, mau di atas mau di bawah, pokoknya kebalikannya. Mungkin kita kalau misalkan bingung, kita masuk ke contoh soal. Sekarang ini kan 6 pangkat min 3. Nah, posisi dia tuh di atas kan 6 pangkat min 3. Kalau misalkan kalian pengen positifin pangkatnya ini, kalian harus turunin. Jadi, maksudnya turunin tuh jadi ke pembagian. Jadi 1 per 6 pangkat 3. Kalau misalkan kita lihat yang B, ini kan 1 per 5 dipangkatin min 4 kan. Berarti kalau misalkan kalian mau, jadi di sini tuh karena min 4 berarti dia tuh ada di bawah. Di bawah, kalau misalkan dikebawain jadi 1 per 5 pangkat min 4 gitu. Nah,
baru nanti yang bawahnya jadi 1/5 × 4, karena minus tadi itu di minus yang tadi itu di atasin gitu, maksudnya kayak tadi kan 5. Nah, habis itu karena dia minus 4, mau di plus 4-in jadi 4 aja, jadinya jadi 1/5 gitu. Jadi 1/1/5 × 4 tuh. Nah, terus kita masuk ke yang ketiga, bilangan berpangkat 0. Kalau misalkan bilangan yang berpangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi apapun nilainya, kalau dipangkatin 0 hasilnya 1. Contohnya 5/0 tambah 7/0 itu jadinya 1 kan, 1 tambah 1 gitu. Jadi sama dengan 2. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Friska. Kakak di sini bakal ngelanjutin penjelasan materi dari Kateren. Jadi yang kedua itu ada bentuk akar. Yang pertama ada pengertiannya dulu. Nah, jadi bentuk sederhana dari bentuk akar itu adalah akar kuadrat, di mana akar kuadrat tersebut kebalikan dari bentuk pangkat 2. Nah, simbolnya itu seperti ini ya. Nah, simbol ini tuh merupakan simbol dari akar. Nah, simbolnya itu digunakan untuk menyimbolkan akar pangkat 2. Nah, di sini ada contohnya. Jadi yang A, akar dari 25 sama dengan 5. Kenapa 5? Karena 5 pangkat 2 itu 25. Kan 5 kali 5, 25. Berarti akar pangkat 25 itu sama dengan 5. Nah, yang B, akar dari 169 itu sama dengan 13. Kenapa 13? Karena 13 pangkat 2 itu 169. Kan kebalikannya. Jadi kebalikan dari bentuk pangkat 2. Yang C, akar dari 144. Nah, gimana sih nyarinya? Sama aja kayak tadi, angka berapa yang dipangkatkan 2 itu hasilnya 144. Nah, hasilnya itu 12, karena 12 kali 12 itu 144. Jadi, akar dari 144 itu adalah 12. Nah, yang D, nih akar titik-titik sama dengan 15. Gimana sih cara nyarinya? Nah, gini aja. Kan ini udah ada hasilnya 15. Berarti 15 pangkat 2 aja. 15 kali 15 itu berapa? 225. Berarti akar dari 225 itu sama dengan 15 gitu. Jadi 15 itu merupakan hasil dari akar 225. Yang B itu ada sifat-sifat bentuk akar. Jadi yang pertama itu akar A sama dengan A pangkat 1/2. Jadi kan di sini nggak ada, di luar akarnya nggak ada angka ya, berarti itu diasumsikan itu akar 2 gitu. Jadi A pangkat 1/2. Nih contohnya gini, akar dari 4 sama dengan 4-nya taruh, nah si akarnya itu diubah menjadi pangkat pecahan. Nah, masukin aja ke rumus, berarti 4 1/2 sama dengan dipecah lagi nih, jadi 2 pangkat 2 pangkat 1/2. Karena di sini pangkatnya ada 2 ya, tinggal dikaliin aja. Berarti 2 pangkat 2 dikali 1/2. Pangkat 2 kali 1/2 itu kan 1. Berarti 2 pangkat 1 itu hasilnya 2. Jadi akar 4 itu adalah hasilnya 2. Yang B sama, akar dari 6. Taruh 6-nya di sini, akarnya ubah ke pangkat pecahan. Berarti 6 pangkat 1/2. Yang 2, akar N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Jadi M-nya yang asalnya pangkat di sini itu dipindahin menjadi pangkat si pembilangnya M per N-nya, berarti angka di luar akarnya. Contohnya tuh gini, A akar dari akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2 sama dengan 2 taruh di sini sebagai bilangan real. Nah, pangkat di sini tuh di atas. Jadi pangkat dari pembilangnya. Jadi pangkat dari 2 per si 3 itu kan di luarnya ya. Ambil dari angka yang terdapat di luar akar 3. Berarti akar 3 dari 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 2/3. Yang B sama aja dan yang C sama aja. Tinggal dimasukin ke rumus. Yang ketiga itu ada akar A dikali akar B sama dengan akar A kali B. Karena di sini sama-sama akar, satuin aja A dikali B gitu. Jadi masukin ke dalam akar. Contohnya tuh gini, akar dari 4 kali akar 9 sama dengan satuin aja, kan di sini sama-sama akar, berarti
akar dari 4 kali 9. Tinggal dikaliin yang di dalam akarnya, 4 kali 9, 36. Berarti akar dari 36 itu sama dengan 6. Yang B sama aja. Jadi yang nomor 4 sifatnya itu ada akar dari M dari A kali B pangkat N sama dengan akar M dari A pangkat N dikali akar M dari B pangkat N. Ini contohnya gini, tinggal masukin aja ke rumus di atas. Akar 3 dari 2 kali 3 pangkat 6. Nah, di sini karena di dalam kurung itu ada 2 bilangan real, tinggal dipecah gitu loh. Jadi akar pangkat 3, akar 3 dari 2 pangkat 6. Nih, ini kan pangkat 6, masukin ke sini, yang di luar akar tetap di luar akar, dikali bilangan real yang satu lagi 3. Samain aja, pangkat sama akarnya sama aja, sama dengan yang udah dijelasin di sifat yang tadi itu, berarti si pecahannya itu pembilang 6 per penyebutnya 3, berarti 2 pangkat 6/3 dikali sama aja 3 pangkat 6/3. Terus 6/3 kan bisa dibagi ya, 6 bagi 3, 2. 6 bagi 3, 2. Berarti 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Langsung ditotalin aja, 2 kali 2, 4. 3 kali 3, 9. Berarti dikaliin 4 kali 9 itu 36. Yang B sama aja. Yang nomor 5. Sifat yang kelima itu akar M dari A per B per pangkat N. Di sini pecahan ya, bentuknya sama dengan, berarti akar M diakarin A pangkat N. Jadi A yang di atas tetap di atas, yang B tetap di bawah gitu. Tapi untuk M sama N-nya itu sama gitu. Contohnya itu akar 2, 4/5 pangkat 6. Nah, berarti angka 4-nya itu yang dalam kurung itu yang di atas, pangkatnya itu 6, akarnya itu 2. Sama aja, tinggal yang dibagi, di bawahnya tinggal ganti 5, pangkatnya sama, 6, akarnya 2 sama 6. 2 sama gitu ya. Sama dengan tinggal 4 dipangkatin 6/2. Pangkatnya 6, akarnya 2, berarti 6/2. Dibagi 5, 6/2. Sama aja ya, di sini tuh kan 6/2. Sama dengan 6 bagi 2 berapa? 3, berarti 4 pangkat 3. Dibagi 5 pangkat 3 juga, hasilnya 4 kali 4 kali 4, 64. 5 pangkat 3, 5 kali 5 kali 5, 125. Mudah aja, berarti 64 per 125. Terus yang ke-6, A dipangkatin min 1/6 sama dengan 1 per A pangkat N sama dengan 1 per akar N dari A. Nih contohnya tuh gini, 8 pangkat min 1/3 sama dengan 1/1/3. 1/8 pangkat 3. Tinggal masukin aja nih, kan di sini udah ada nih. Yang A itu sebagai bilangan real, masukin berarti 8. Yang 3 itu pangkat N-nya. Di sini kan N-nya 3. Masukin aja. Sama dengan 1 per akar 3 dari 2/3. 2/3 dari mana? 2/3 itu 8 dijadiin dipecah gitu. Jadi hasilnya biar jadi 8, tapi dipangkatin 3, biar sama gitu. Luar akar sama dalam akar itu sama, pangkat 3. Berarti sama dengan 1/2, masukin 3/3. 3 bagi 3, 1. Berarti udah aja, berarti sama dengan 1/2. Berarti hasil dari 8 pangkat min 1/3 itu hasilnya 1/2. Nah, selanjutnya ada merasionalkan bentuk akar. Nah, yang pertama itu ada mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan akar yang sama dengan penyebutnya. Nah, digarisbawahi bahwa akar yang sama dengan penyebutnya. Contohnya itu merasionalkan bentuk akar 1 per akar dari 2. Jadi sama dengan 1 per akar dari 2. Akar dari 2 itu dikalin aja, akar 2 per akar 2. 1 kali akar 2 sama dengan akar 2. Dibagi akar 2 dikali akar 2 sama dengan akar 2 dibagi akar 4. Sama dengan akar 2 dibagi 2. Nah, yang kedua ada mengalihkan dengan bentuk sekawan. Jadi bentuk akar A ditambah akar B dan akar A dikurangi akar B itu bentuk sekawan, cuma beda simbolnya doang, di sini plus, di sini min. Jadi hasil kali dua bentuk sekawan itu menghasilkan bentuk rasional, yaitu akar A ditambah akar B dikali akar A dikurangi akar B itu sama dengan A dikurangi B. Sifat ini digunakan untuk menyederhanakan bentuk akar. Contohnya itu rasionalkan bentuk akar berikut. Nih, 2/3 plus akar 5 sama dengan, tulis lagi, bentuknya 2/3 plus akar 5 dikaliin. Nah, di sini ada bedanya. Jadi dikaliinnya itu jangan sama simbolnya gitu. Jadi kebalikannya simbolnya. Dikali 3 min
akar 5 per 3 akar 5. Jadi dibalikin aja, kan di sini plus, berarti yang di sini itu min gitu. Sama aja tinggal langsung dikalikan 2 kali 3, 6. 2 dikali min 5, min 2 akar 5 per 3 kali 3, 9. 5 akar 5 kali akar 5 itu min 25. Karena di sini nggak bisa disanain ya, yang di atasnya tulis langsung aja per 9 dikurangi akarnya 25. Akarnya 25 kan 5. Berarti 9 kurangi 5, 4. Berarti hasil rasional dari bentuk akar 2 per 3 plus akar 5 itu 6 dikurangi 2 akar 5 dibagi 4. Cukup sekian penjelasan materi dari Kak Friska dan Kak Teren. Jika ada pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan pada bimbel ke-10 hari Minggu. Sampai jumpa adik-adik.